Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali lewat udara kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan nanti di 0295385877. Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, dan tentunya tafsir ini cukup penting ya mitra Pas untuk kita pelajari, apalagi kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Tentu kita sebagai umat Islam sudah seyogyanya mempelajari kitab suci kita sendiri. Dan sore kali ini kita sudah sampai mitra Pas pada meneruskan episode sebelumnya, yaitu hari Rabu lalu mitra Pas, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-84. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, kita ingin berkontribusi dalam nasrul ilmi, kontribusi dakwah li'ila'i kalimatillah. Semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Surah Al-Mu'minun ayat ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun.
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul becik ngucapo sira Muhammad, liman iku keduwe sapa al ardu utawi bumi. Waman lan sekabehane makhluk fiha kang iku tetep ing dalem al ardu, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti kabeh. Saya kuluna bakal ngucap kabeh sapa wong kafir lillahi utawi ardi wa mang fiha iku kagungane Allah. Kul ngucap sira Muhammad afala tadhakkarun. Apa to ora padha angen-angen, ora padha mikir, ora padha iling mari Allah. Kul ngucap sira kabeh, kul ngucap sira Muhammad. Man iku sapa Rabbus samawati utawi pangerane pira-pira langit asab ikang pitu wa Rabbul arsyil azim lan pangerane arsy kang agung. Saya kuluna mongko bakal ngucap kabeh sapa wong kafir Mekah iku lillah kagungane Allah. Kul ngucap sira Muhammad afala tatakun, apa to ora padha takwa sira kabeh. Kul ngucap sira Muhammad man iku sapa biadihi kang iku tetep ing dalam kekuasaane man malakutu kulli syai'in utawi kekuasaan saben-saben suwiji. Wa huwa utawi man biadihi malakutu kulli syai' iku yujiru kang melindungi wala yujaru lan ora den lindungi alaihi ing atase man. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamunah padha weruh kabeh. Saya kuluna mengko bakal ngucap kabeh sapa ahlul Makkah lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira Muhammad fa anna tuskharun, moko kepiye to den sihir den tipu sira kabeh. Bal atainahum balik tetapine wis paring sapa ingsun ing wong iku kabeh ahlu Makkah bil haqi kelawan al haq kebenaran Al-Qur'an. Wa innahum tetapine wa innahum hale sak temene utawi wong ahlu Makkah kafir Quraisy iku lakadzibun, yaktine padha goroh-goroh kabeh. Allah Subhanahu wa taala niki mengulang-ulang yuqarriru ta'ala wahdaniyatahu wa istiqlalahu bil khalqi wa tasarrufi wal mulki liyursyida ila annahu alladzi la ilaha illahu. Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, yaitu ayat Allah mengulang-ulang sifat wahdaniyahnya, sifat istiqlal, sifat merdekanya Allah, artinya Allah benar-benar tidak membutuhkan kepada selain zatnya Allah. Ini liyursyida, untuk memberikan petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mempunyai sifat la ilaha illahu, benar-benar satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Wala tabghi al ibadatu illa lahu wahdahu la syarikalah. Maka tidak patut jika ada ibadah-ibadah yang dilakukan kepada selain Allah. Maka kita sebagai umat Islam meyakini dengan seyakin-yakinnya kalimat fa'lam annahu. Fa'lam artinya ketahuilah dengan ilmu. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan. Jadi fa'lam ya. Fa'lam itu adalah dhamir sya'an, dhamir faktual. Kenyataannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menyikapi ada berbagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ini Al-Quran mengungkapkan kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Adanya Tuhan selain Allah, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang menuhankan berhala yang diberi nama Lata, Uzza, Manat, Ikrimah. Toh kenyataannya, hakikatnya semua itu hanyalah batu, semua itu hanyalah kayu. Ketika ada anggapan bahwa Isa Al-Masih adalah bagian Tuhan, kenyataannya Isa itu ya manusia yang disifati oleh Al-Quran kana ya'kulanit ta'am. Isa dan Bunda Maria, mereka makan makanan, mereka tidur, dan juga mereka meninggal dunia. Meskipun saat ini Nabi Isa dimuliakan oleh Allah, diangkat di langit.
Walihada qala li Rasuli Muhammad ayyakulu lil musyrikin al-abidin. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, untuk memberikan hujjah yang benar kepada kaum musyrikin yang mereka al-abidina ma'ahu ghairal mu'tarifina lahu birrububiyah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ungkapannya limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Bumi ini milik siapa? Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini milik siapa? Mereka akan meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hujjah ketuhanan, Allah ini mengajak agar manusia itu berpikir, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw asarati min ilmin in kuntum shadiqin. Jadi aruni, beritahu saya, apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi? Atau dalam bahasa lain, kalau sesuatu itu dianggap Tuhan, maka harus bisa dibuktikan bahwa sesuatu itu menciptakan langit dan bumi. Kalau dia tidak mempunyai prestasi menciptakan langit dan bumi, bahkan keadaannya saja membutuhkan bantuan orang lain, patung-patung justru diciptakan oleh para seniman, mengapa dianggap Tuhan? Aruni ini. Jadi ini adalah hujah-hujah yang meneguhkan tentang ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh mereka pun akan meyakini sayaquluna lillah, semua milik Allah. Orang kafir pun mengakui bahwa langit, bumi, makhluk dan seluruhnya itu lillah, hanya milik Allah. Fakul afala tadzakarun, dengan demikian katakan, lo apa ndak merenung, di mana akal sehatmu? Maka dalam cerita Nabi Musa, ketika terjadi perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun, Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa Tuhanmu? Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Fir'aun dengan congkaknya mengatakan, setahu saya di bumi Tuhan itu aku. Kalau kau mengatakan di langit ada Tuhan, baiklah, saya akan perintahkan kepada arsitek terbaikku untuk membangun piramida dan akan aku buktikan apa benar di langit sana ada Tuhan. Dan setelah demikian Nabi Musa itu memahami bahwa Fir'aun ini tidak paham dengan hujah yang disampaikannya, atau jangan-jangan ya ini cuma hanya mengelak dengan hujah yang jelas di bawah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan kembali, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalun. Tuhanku ya Tuhan kalian semua dan Tuhan bapak-bapak kalian semua. Dengan argumentasi yang sederhana tapi menugik ini membuat orang-orang yang berada di sekeliling Fir'aun itu beriman. Mereka mulai berpikir, benar Musa, kalau Fir'aun ini mengatakan Tuhan, lalu Tuhannya bapaknya siapa? Tuhannya simbahnya siapa? Karena Fir'aun ini lahirkan belakangan. Kemudian dari argumen yang sederhana dan menugik ini banyak ya orang-orang yang di sekitar Fir'aun ini beriman. Cuma mereka sengaja menyembunyikan keimanannya. Setelah terjadi perdebatan yang sengit, Nabi Musa pun dalam Al-Quran diungkapkan, fa'ilam tu'minu li fa'tazilun. Ya sudah Fir'aun, kalau kau tidak beriman dengan apa yang aku bawa, fa'tazilun, biarkan aku, berikan aku kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinanku. Karena Nabi Musa paham betul bahwa perkara hak itu dimanapun akan menang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran ini dimanapun meskipun berada di sekitar perkara-perkara yang batil tetap akan nampak dan akan menang. Misalkan ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, toh suatu saat nanti Fir'aun akan mati. Lalu apa hebatnya Fir'aun? Toh nanti dia akan mati. Kalau mati apa benar ya Tuhan? Jadi Nabi Musa ini dalam
ungkapan fa illam tu'minu li fa'tazilun itu mengajak berdemokrasi. Kalau kamu tidak setuju dengan pendapatku, iya maka jangan biarkan aku, artinya jangan ganggu kami. Ini sebenarnya Nabi Musa itu dari ungkapan ini dia tidak mempunyai keinginan pindah ke Palestina selama ia tidak diganggu di dalam peribadatan. Tapi kenyataannya Fir'aun paham betul bahwa yang dibawa Musa ini adalah benar, perkara yang benar itu pasti mengalahkan yang batil. Akhirnya Fir'aun ini menggunakan kekuasaannya dan berusaha untuk membinasakan Nabi Musa, sehingga akhirnya Allah menyelamatkannya menyeberang dari Laut Merah, bisa selamat sampai tanah Palestina. Wala yamlikuna syai'an la yastabiduna bi syai'in bal i'tiqadu annahum yuqarribunahum ilaihi zulfa. Lah ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang jahiliyah itu secara dasar mereka sudah mengenal Allah itu. Tapi mereka mempunyai anggapan bahwa berhala-berhala ini dapat mendekatkannya kepada Allah. Ini diungkapkan Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berargumentasi, menanyakan kepada orang kafir Quraisy, limanil ardu wa man fiha. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah Tuhan langit yang menciptakan langit ketujuh dan Tuhan Rabbul Arsyil Azim? Nah, di dalam masalah ars ini ada sebuah hadis, yaitu hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala sya'nullah a'dhu min dzalika inna arsyahu alla samawati hakadha. Urusan Allah itu sangat agung dan arsy-nya itu hakadha. Wa asyara biyadihi misral kubbati. Nabi berisyarat dalam ceritanya itu seperti kubah. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, mas samawatu sab'u wal ardu as-sab'u wa ma bainahunna wa man fihinna fil kursi illa ka khalaqati mulqati bi ardi fulatin. Jadi perumpamaan langit 7 dan bumi 7 ini, perumpamaannya dibandingkan kursinya Allah itu bagaikan handle pintu yang digantungkan di padang pasir. Jadi ya sangat, bumi dengan kursinya Allah itu besar kursinya Allah. Jadi bumi itu diibaratkan ini handle pintu yang dijatuhkan di padang pasir. Kursinya Allah ini seperti bandingannya padang pasir. Kemudian wa innal kursi bima fihi binisbat ilal arsi katil kal halaqati fitil kal fulati. Begitu juga kursinya Allah ini jika dibandingkan dengan ars, itu kursinya Allah itu seperti handle pintu dan ars itu seperti padang pasir. Jadi bumi itu ya dibandingkan dengan kursinya Allah itu masih besar kursinya Allah. Bumi ibaratnya ini handle pintu, kursinya Allah itu padang pasir yang luas. Jadi tidak ada imbangannya. Lah kursinya Allah ini perumpamaannya dibandingkan dengan ars, ini kursinya Allah ini seperti handle pintu, ars seperti padang pasir. Jadi yang paling agung itu adalah arsy ya. Terus kemudian kursinya Allah, terus kemudian bumi, langit beserta seluruh isinya. Jadi lah bagaimana nasib kita yang bumi yang sebesar ini saja perumpamaannya sangat sangat tidak imbang, apalagi kita dibanding ars ini tidak ada bandingannya, masih mulia dan masih agung besar ciptaan Allah yang disebut dengan arsy. Wa rabbul arsyil adim, rabbul arsyil karim ay al-hasan al-bahi faqad jama'a al-arsyu bainal azamati fil ittisa'i wal uluwi wal hasani al-bahirah. Wa lihada qala man qala innahu miyakutin hamra. Jadi ars ini begitu indah, besar dan agung, yang dibuat dari yakut, itu sebuah perhiasan, hamra yang
hamra itu kemerah-merahan. Ada hadis, ini ada hadis juga tentang kekuasaan Allah. Ani bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yuhaddisu an imra'atin kanat fil jahiliyati ala ra'si jabalin maha ibnun laha yar'a ghanaman faqala laha ibnuha ya ummah man khalaqaki. Rasulullah suatu saat itu menceritakan ada seorang wanita di zaman jahiliyah yang sedang mengembalakan kambing beserta putra laki-lakinya. Putranya bertanya, ya ummah, man khalaqaki, siapa yang menciptakan engkau? Wanita jahiliyah itu mengatakan Allah. Qala faman khalaqa abi, siapa yang menciptakan ayahku? Qalat Allah. Qala faman khalaqani, siapa yang menciptakan aku? Qalat Allah. Qala faman khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit? Qalat Allah. Qala faman khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Qalat Allah. Qala faman khalaqal jabal, siapa yang menciptakan gunung? Qalat Allah. Jadi faman khalaqal ghanam, hadzal ghanam, siapa yang menciptakan ini kambing? Qalat Allah. Fa ini asmaullah sya'nan. Maka si putra itu saya mendengar suatu urusan Allah ini sebuah urusan yang besar. Kemudian ia dalam cerita ini wa alqana saub minal jabali fataqata'a, dia itu menjatuhkan dirinya dari atas gunung dan akhirnya terputus-putus meninggal dunia. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa secara kultur atau culture, secara bawaan orang-orang jahiliyah ini juga sudah mengenal Allah. Cuma mereka ini karena mereka ini keturunan dari Nabi Ismail, itu sebenarnya sudah mengenal Allah. Cuma mereka itu yang pertama kali mengenalkan patung-patung itu adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Itu mengenalkan patung-patung yang dibawa dari bangsa-bangsa Babylon, bangsa Kanaan dari sekitar wilayah sekarang itu ya Iran, Irak itu mengenalkannya, kemudian sehingga merubah keyakinan-keyakinan orang-orang Arab jahiliyah menganggap Allah itu mempunyai sekutu, ya, mempunyai sekutu. Pernah Nabi itu berdiskusi dengan orang-orang jahiliyah. Wahai Muhammad, kok Tuhanmu cuma satu? Padahal urusan kita itu banyak. Ada urusan perang, urusan perdagangan, pertanian. Kalau Tuhannya cuma satu kan repot. Dan Nabi ternyata menjawabnya itu juga dengan hujah, dengan rasio. Sekarang begini, pertanyaan dibalik. Jika kamu menjadi seorang pelayan dan majikan kamu banyak, semua majikan mempunyai perintah yang berbeda-beda, harus dilaksanakan seketika itu juga. Kira-kira enak mana? Mempunyai majikan banyak dan majikan satu. Dan orang Arab jahiliyah mengatakan, ya enak satu Muhammad. Ya begitulah, Tuhan majikanmu ya Tuhanmu. Nah, jadi ini berarti perkataan atau hujah-hujah yang dilontarkan Nabi dalam menanggapi konstitusi ketuhanan yang memperjuangkannya dengan perubahan pola pikir, tidak dengan paksaan tapi dengan merubah pola pikir. Demikian penjelasan dari ayat ke-84 sampai 90 sampai 90. Semoga bermanfaat. Selanjutnya dilanjutkan kepada session dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, telepon juga boleh Mitra Pas ya. Anda bisa masuk lewat 0295385877. SMS, WhatsApp, saya nantikan juga Anda bisa berkirim suara atau voice note Anda, boleh di 085277999101. Dan untuk line telepon sekali lagi bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sore kali ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Aji ini menanyakan, berarti kalimat Allah ini sudah dikenal sudah sejak zaman dahulu, bahkan sebelum patung-patung itu didirikan oleh masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah ya Ustadz. Mohon pencerahannya dari Mas Wawan kali ini. Ya benar, jadi orang Arab itu kan terbentuk nenek moyangnya dari Nabi Ismail. Ismail itu putra Nabi Ibrahim. Ini adalah pejuang agama tauhid. Maka dalam Al-Quran itu ungkapannya sering millata abikum, ikuti agamanya bapak-bapak kalian, millata abikum Ibrahim. Di masa Said Adnan ini masih stabil.
kemudian setelah terjadi percampuran perdagangan dengan bangsa-bangsa dari sekitar Iran ya, yaitu reruntuhan Babylon, bangsa Kaldan, akhirnya muncul tokoh yang bernama Umar bin Nuhai itu mengenalkan patung-patung ini ya. Mereka menganggap itu patung-patung ini dapat mendekatkan mereka dengan Allah. Akhirnya lama kelamaan mereka ini menganggap Allah ini sejajar dengan para patung-patung itu, dan ini tentu salah. Kalau mengenal Allah tentu iya. Ini dari ayatnya, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Mereka menjawab Allah. Cuma yaitu mereka itu menganggap Allah itu mempunyai sekutu. Karena anggapan mereka, logika mereka, urusan mereka banyak, jadi membutuhkan Tuhan yang banyak. Nabi Muhammad datang meluruskan ajaran itu, yaitu mengembalikannya kembali ke agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian. Baik, Mitra Pas, masih kami nantikan Anda bisa bergabung. Masih ada beberapa menit lagi Anda bisa masuk ya, berdiskusi bersama kami. Anda bisa bergabung di 0295385877, kemudian SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, Mas Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan tentang yang ramai di YouTube, Ustadz, karena memang diskusi sekarang ini semakin liar dan tidak bisa terbendung karena kebebasan orang berekspresi. Ini yang menanyakan juga kalimat Allah ketika masyarakat mengenal Allah ketika Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah. Waktu itu kan kaum Yahudi dan Nasrani bisa dikatakan kaum yang rada awal sebelum Islam datang, dan itu ada di seputaran Makkah Al-Mukarramah waktu itu. Nah, ketika waktu itu hadir, apakah mereka juga sudah mengenal kalimat Allah ini atau Allah yang Esa sebagai Tuhan yang disembah? Karena sepengetahuan kami bahwa kaum Yahudi ini kan dipimpin Nabi Isa kala itu dan nabi-nabi yang lain juga, sehingga ketika diperkenalkan Allah oleh Nabi Muhammad SAW, apakah ada pertentangan? Mohon pencerahannya dari Pak Ali. Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dari ungkapan minal ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini dapat dipahami bahwa bentuk kafir itu ada dua, yaitu kafir ahlul kitab dan kafir pagans. Kafir ahlul kitab itu adalah kafir Yahudi dan Nasrani. Secara esensi ketuhanan mereka lebih cerdas karena mereka selalu dibimbing dengan wahyu oleh nabi-nabi mereka, dan termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel itu berarti bukan konotasinya negara sekarang, bukan, tapi Israel yang berkonotasi kepada cucu dari Nabi Yakub. Itu mereka banyak diturunkan oleh nabi-nabi. Maka mereka itu ketika Nabi berpesan kepada para sahabat ketika berdiskusi dengan ahlul kitab, wala tusaddiquhum wala tukadzibhum, ya jangan dibenarkan semua, jangan disalahkan semua. Ketika mereka ini berbicara tentang Isa, berbicara tentang Musa, siapa Musa? Mereka akan menjawab, orang Yahudi, Musa nabinya Allah, dan itu benar. Mereka ini juga sudah mempunyai keyakinan bahwa setelah kematian ada hari pembangkitan. Maka ungkapan Al-Quran, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi mengatakan surga milik mereka, Nasrani juga demikian. Berarti mereka sudah mengakui adanya hari pembangkitan. Yang kedua adalah kaum kafir pagan, penyembah berhala. Mereka ini meskipun mereka ini sudah mengenal Allah, tapi mereka ini belum paham betul ya esensi ketuhanan itu yang bagaimana paham betul. Maka sangat rancau. Dan mereka mempunyai ciri khas yang sangat klasik, itu mereka tidak mengakui adanya hari pembangkitan. Jadi sudah terpengaruh dengan pengaruh reinkarnasi orang-orang Persia, orang-orang Zorisme itu yang ada di sekitar Kaldan itu. Dalam Al-Quran ungkapannya, wa qalu aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lama ba'usun. Wahai Muhammad, apakah ketika kami sudah mati menjadi tulang belulang kemudian akan dibangkitkan kembali? Ungkapan mereka, hayhata lima tu'adun, jauh sekali. Jadi dari dua ini harus dibedakan, kafir ahlul kitab dan kafir pagan. Jadi dua-duanya ini mempunyai ciri khas yang beda-beda dan mempunyai cara dakwah yang beda-beda. Demikian.
Baik, Pak Ali WA lagi nih Ustadz yang sudah masuk. Maksud saya yang di media sosial seperti di YouTube ini kan ada pertanyaan, apakah Allahnya kita sebagai umat Muslim, Tuhannya kita sebagai umat Muslim ini sama dengan Allahnya kaum Yahudi? Karena ada istilah Allah, ada Yahweh, ada Elohim, katanya seperti itu. Ini ramai juga ini Ustadz di di YouTube dan channel-channel lainnya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya kalau orang Yahudi itu maksudnya mereka Yahweh itu juga panggilan kepada Allah, itu mereka yang dianggap ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya itu tentu benar. Makanya pesan Nabi wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan dibenarkan semuanya, tapi jangan ditolak semuanya. Mereka mengenal Allahnya ya Allah ya sama. Cuma mereka itu kan ungkapan Al-Qur'an mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Terus orang Yahudi ini mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia tuh sering mengikuti hawa nafsunya ketika Nabi Isa diturunkan. Padahal Nabi Isa itu adalah bagian dari keluarga mereka. Cuma bedanya Nabi Isa itu dari terah yang turun dari terah Lewi. Sedangkan orang-orang Yahudi itu dari terah Yahuda. Itu pun mereka dengki dengan saudaranya sendiri. Sehingga orang-orang Yahuda itu dari klan Yahuda menghasut pemerintah Romawi untuk menangkap Isa. Karena dengan tuduhan membahayakan kekuasaan Romawi. Padahal sebenarnya tidak ada. Nabi Isa itu tidak ada bersinggungan dengan orang Romawi yang menghasut. Sehingga diburu itu ya orang Yahudi sendiri. Jadi makanya orang Yahudi itu Tuhannya sebenarnya hawa nafsunya. Jadi ketika nabi-nabinya ini tidak sesuai dengan keinginannya, tidak segan-segan mereka untuk membunuhnya. Demikian. Oke, padahal awalnya juga sangat respect dan hormat dengan ini ya, dengan Maryam Ji. Maryam. Oke. Waktu itu oke. Anda bisa bergabung kembali, Anda bisa masuk di 0852779999 101. Kemudian untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877. Dan yang sudah masuk kembali, terima kasih. Pak Ali mencoba mengetik ya. Oke, saya tunggu. Semoga nanti waktunya juga nyampe. Yang sudah masuk, terima kasih. Bapak Maman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya nonton juga, ramai di YouTube juga ini Ustadz. Katanya orang-orang Yahudi boleh untuk beribadah di masjidnya kaum muslim karena memang peribadatannya masih rada-rada mirip. Mereka juga mengenal bersuci, istinja dan lain sebagainya yang menggunakan air dan sebagainya. Mohon pencerahannya akan hal ini. Ini bagaimana runtutannya Ustadz? Monggo. La masjidun ahaqqu ayyakuma fihi. Jadi masjid itu hanya dihaki oleh orang-orang yang beriman ya. Orang Yahudi dan Nasrani itu masuknya kafir ahlul kitab, jadi tetap tidak boleh ya. Meskipun mereka itu mengenal esensi Allah, cuma kan mereka itu tidak taslim al inqiyad. Jadi orang dikatakan iman itu kan harus taslim dan inqiyad. Taslim itu artinya menerima syariat Nabi, inqiyad meyakini kebenarannya Nabi. Nah di sini kesalahan orang Yahudi, mereka itu tidak suka dengan syariat Nabi ya. Nabi Muhammad maksudnya iya, Nabi Muhammad mengakui kenabiannya saja mereka menjanggal ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diturunkan, mereka itu sudah bercerita nanti akan ada turun nabi. Setelah diturunkan dari klan Ismail, mereka enggak mau tolak. Terus syariat-syariat ya banyak. Seharusnya ketika telah datang nabi itu kan menasah ya. Menasah itu berarti menghapus syariat-syariat nabi terdahulu, mengharuskan mereka mengikuti kepada ajaran Nabi Muhammad. Ada perubahan baru ini. Begitu. Jadi mengingkari satu syariat itu sama dengan mengingkari semua syariat. Kita tahu iblis itu kesalahannya sebenarnya cuma satu. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian dia mendapat laknat ila yaumil qiyamah. Dan orang Yahudi itu ya dari sisi keyakinan esensi ketuhanan benar, cuma dia tidak taslim wal inqiyah, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan mereka tetap kafir. Jadi bagaimana mungkin mereka Tuhannya mau, nabinya tidak mau. Ini kan sebuah kontradiktif. Kalau iman ya amanu billahi wa rasulillah. Yahudi karena tidak iman kepada Nabi Muhammad, ya dia dihukumi sebagai kafir yang berjenis kafir Alkitab. Tetap tidak diperbolehkan masuk ke masjid. Demikian.
Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sudah bergabung, kita sudah di penghujung waktu ini Ustadz, karena marinya sesaat lagi sebelum kita closing, mau doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi hidup kita di tahun baru 1 Muharram ini sampai tahun berikutnya ya Allah. Jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, baik ibadahnya, baik perbuatannya, baik rezekinya, dan baik segalanya. Berkahi hidup kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan iman kami agar lebih baik, lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita tetap selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapat ridhonya, beriman, bertakwa, selalu tersenyum, bahagia, dan meyakini dengan sebenar-benarnya selalu bahagia bersama rahmat Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.